Oke guys, welcome to this YouTube channel Crypto News Indonesia dengan gua Andreas Tobing sebagai host yang seperti biasa di YouTube ini kita akan membahas seputar investment khususnya di cryptocurrency dari analisa teknikal, fundamental, makro semua bakal kita bahas di channel ini. So make sure kalian subscribe dan turn on notification bell supaya kalian gak ketinggalan video-video lainnya, oke? Ya, oke. Jadi sesuai janji gue di video sebelumnya, sebenarnya gue masih cuti di hari yang sama, cuma biar nggak kelamaan, ntar kalian bosen nontonnya. Jadi gini, gue kali ini akan bahas teori tentang kenapa menurut gue masih ada possibility Bitcoin bisa terjadi 50-60% correction sebelum Bitcoin halving nanti ya. Tapi ini penjelasan gue pure dari perspektif technical analysis ya. By the way, sekali lagi gue mau bilang menurut gue ini sangat possible terjadi, apalagi dengan recent Bitcoin movement yang sangat-sangat impulsif ya. Gue masih meyakini ini punya probabilitas untuk terjadi, tapi apakah pasti 100% terjadi? Gue akan bahas belakangan dan gue juga akan bahas strateginya gue belakangan, oke? Jadi gini, gue jelasin dari sisi teknikal aja. Ini sebenarnya teman-teman udah tahu ya, ini gue udah pernah bahas di video sebelumnya ya, di awal tahun gue udah pernah bahas ke kalian semua tentang possibility ini, tapi nggak apa-apa, gue ulangin lagi biar kalian semua dapat gambarannya lah yang lebih seru lah ya. Jadi gini, gue kalau teman-teman gue tuh keluarin teori ini, gue keluarin outlook Bitcoin itu bisa sampai 35-40 atau bahkan optimis target gue di 48.000. Itu sebetulnya sudah dari sejak Januari atau Februari gitu ya, gue lupa, Februari mungkin ya. Ketika apa? Gue melihat impulsif Bitcoin movement di sini, kalian bisa lihat ya. Di sini 1, 2, 3, 4 ya. Di bulan Januari Bitcoin bergerak dengan sangat impulsif di sini. Disitulah gue menyadari ya, ada peluang ya, sekali lagi peluang, probabilitas ya. Ingat ya, peluang, probabilitas ya, ini bukan ilmu pasti ya, bahwa Bitcoin akan mengulangi cycle sebelumnya di tahun 2009 di sini ya, dimana mungkin bisa jadi ini akan terjadi satu fraktal ya, akan terjadi satu kesamaan movement gitu ya, satu kayak kita bisa picture to picture gitu loh. Ini bisa jadi satu hal yang terulang kembali kira-kira gitu ya, dengan pergerakan Bitcoin yang di sini kita bisa lihat ya. Jadi gini logiknya ya, jadi kan kalau teman-teman udah tahu tentang Bitcoin Fourier cycle teori ya, bahwa Bitcoin bergerak menurut cycle gitu ya, termasuk ada Bitcoin halving dan seterusnya ya. Sebetulnya kan kita bisa melihat kalau kita mau nyari persamaan kan tentunya kita cari dengan pasca Bitcoin winter. Nah tentunya paling tepat waktunya adalah kita tarik 4 tahun lalu, 2019 dengan 2023. Kita mungkin bisa lihat kemiripannya berpotensi di area-area tersebut gitu. Kita bisa lihat Bitcoin di awal tahun, di tahun 2019 bergerak sangat impulsif, naik kencang banget di sini sampai berapa? Dia sampai reclaim sampai dengan 70% loh dari all time high-nya. Bisa lihat di sini ya. Ini all time high-nya, dia itu reclaim ini kan cuma tinggal minus 30% lah ya, let's say ya, minus 30%. Dia reclaim sampai dengan 70% dari all time high-nya. Jadi dari 20.000 drop sampai ke berapa nih? Ke sekitar 3.000-an. And then dia naik lagi sampai sekitar berapa nih, 13.000-an gitu ya. Jadi kan dari 20.000 ke 13.000 dia reclaim sampai dengan 70% dari previous all time high-nya. Buat gue ini pergerakannya sangat impulsif, sangat sangat positif. Tapi setelah itu yang terjadi menarik ya, setelah reclaim di sini yang terjadi adalah Bitcoin konsolidasi ya di sini ya, sepertinya kayak mau some kind of bullish consolidation ya. Buat gue ini masih positif kan, masih di ranging sini nih, kalian bisa lihat ya secara teknikal ya. Ini kan ya masih berubah, ini masih area-area support lah ya, kita bisa lihat. Tapi yang terjadi sebelumnya adalah yang terjadi setelahnya lebih menarik. Ketika nampaknya Bitcoin sudah retest supportnya di sini ya, ini kan secara teori ini kan sebenarnya kayak retest aja ya, bukan bearish movement tapi benar-benar retest gitu ya. Tapi yang terjadi berikutnya adalah Bitcoin nampaknya akan naik ya, tiba-tiba COVID ya. Di sini terjadi yang namanya COVID crash ya. Kita bisa lihat di sini. Gue yakin banget
Gue jujur ketika momen ini gue belum ada di market crypto ya. Gue masuk market crypto tuh setelahnya. Tapi di momen ini gue belum ada di market crypto. Tapi gue meyakini gini, kan jadi gini, kalau teman-teman tahu ya, technical analysis ini kan sebetulnya bukan cuma sekedar ilmu tarik-tarik garis ya, bukan tarik-tarik garis baca-baca pattern, bukan. Tapi sebetulnya ini tuh membaca behavior, membaca perilaku, membaca psikologi daripada market. Sebenarnya itu yang sesuatu yang tidak tertulis lah, sesuatu yang beneath di dalam technical analysis. Kita tuh membaca psikologi atau pergerakan market, karena pada dasarnya kalau teman-teman tahu, psikologi market itu sebenarnya gini, cycle itu cenderung nggak repeat gitu loh, ngerti kan? Kalau dibilang ya kan ada apa ya, Karl Marx kan bilang history will repeat itself ya, first as tragedy and second as farce. Sejarah akan terulang gitu. Yang pertama adalah tragedi, yang kedua adalah lelucon gitu. Tapi gue lupa ada, gue mengquote satu kutipan dari siapa gue lupa ya. Intinya gini, history will repeat itself gitu ya. Tapi sebenarnya bukan sejarah yang terulang, tapi human psychology ya, atau human behavior itulah yang terulang gitu loh. Jadi sebetulnya yang terulang itu bukan sejarahnya gitu, tapi manusia itu kan bergerak berdasarkan perilaku, dan perilaku manusia itu cenderung berulang ya. Dimana manusia itu kalau kita ngomong ke market bergerak berdasarkan apa? Fear and greed. Bergerak berdasarkan ketakutan maupun keserakahan gitu ya. Fear and greed. Makanya ada fear and greed index. Jadi gini, ketika market dalam keadaan greed ya, disitulah biasanya akan terjadi satu fenomena yang bisa membuat market dalam kondisi disbelief ya. Gue yakin banget ketika COVID crash di sini ya, gue yakin di sini, sorry ini gue hapus sebelumnya ya, gue cukup meyakini kalau kita, gue jujur nggak ada di marketnya, tapi berdasarkan psikologi mestinya ketika di sini para traders ya, gue meyakini para traders akan sangat bullish dengan Bitcoin. Mungkin banyak yang bener-bener heavy long gitu. Kenapa? Karena kalau based on technical analysis ini sudah perfectly retest daripada previous resistance gitu loh. Ini sudah perfectly retest, ini waktunya giga long gitu ya. Maka kita bisa lihat ya, terus positif banget, sempat naik sampai dengan 60%. Tapi terjadi apa? Drop nih ya. Drop gila-gilaan sampai ke 3.800-an ya. Gue yakin ini yang bikin di sini di masa seperti inilah, gue yakin banget ya, market itu pasti sudah menganggap Bitcoin is over ya. Bitcoin udah tamat, there is no future in Bitcoin ya. Gue yakin most retail akan seperti itu. Ini kita ngomong retail ya, lu jangan ngomong Bitcoin Maxi. Kalau Bitcoin Maxi gitu ya, gue pribadi udah mulai kayak Bitcoin Maxi sekarang, jujur aja ya. Kalau Bitcoin Maxi mah udah nggak peduli, mau Bitcoin turun dia udah pasti beli gitu, karena dia maxi banget dengan Bitcoin gitu. Tapi kita ngomong dari kacamata retail ya, para orang-orang yang awam lah ya, belum ngerti sepenuhnya Bitcoin itu apa, cuman berpikir mau cari untung dari Bitcoin tapi nggak ngerti underlying teknologinya. Gue yakin mereka akan berada dalam fase disbelief atau maximum fear, sehingga kalian bisa lihat terjadi kapitulasi di sini. Ini kita bisa lihat pasti hampir semua retail atau bahkan institusi ngelepas barang, buang barang ya. Makanya turunnya cepet banget, gila banget. Ya itu yang terjadi gitu loh, ngerti kan? Jadi setelah melalui satu impulsive movement, hype ya yang dibentuk di sini, di mana di sini gue yakin banyak sekali hype yang diciptakan lagi ya, and then market dibuat dalam keadaan disbelief gitu ya. Somehow ya, dari sejak awal tahun, kalau teman-teman pernah join workshop gue udah pernah sharing teori ini dengan sangat mendalam ya. Sebetulnya ini salah satu materi workshop gue, tapi banyak yang tanya, nggak apa-apa lah, gue bagiin aja ya. Kalau teman-teman join workshop gue yang dari Februari kalau nggak salah ya, gue udah pernah bikin outlook seperti ini ya. Kalian pasti ingat, boleh dong teman-teman yang join workshop gue di bulan Februari dan seterusnya, please komen kalau kalian masih ingat materi gue yang gue sampaikan tentang ini. Harusnya masih ingat ya. Ini bener-bener pure, ini yang gue lihat ya, bahwa gue bisa keluarin angka tersebut setelah ngelihat ini ya, impulsive movement di awal tahun. Maka gue langsung punya outlook. Oke, gue keluarin outlook Bitcoin 3540 tuh dari Bitcoin masih 20 ribuan something loh guys ya, masih 20 ribuan. Gue sudah melihat sangat possible ya, ini jadi terjadi satu fraktal, terjadi satu kemiripan dalam pergerakan. Bitcoin akan sangat impulsif
ya, ini akan naik lagi, bahkan bisa sampai sini. Optimisnya gue sampai sini, ini optimisnya gue ya, sampai 48.000. Dan kalau kita lihat ya, ini tuh persis sebetulnya kalau kita tarik gitu ya, ini kurang lebih Bitcoin reclaim sampai dengan 70% dari all time high-nya. Sama persis ya. Ini kan misalnya 30% juga ya, ini kan sebenarnya resistance ya. Setelah dari sini terjadi penurunan sangat kencang ya, kita bisa lihat ya, sebetulnya ini huge resistance ya. Ini bener-bener resistance yang sangat kuat nih di area 48-an gitu ya. Buat gua, in my personal opinion, ya sangat possible terjadi impulsive movement sampai nge-tag area ini, bahkan sampai nge-tag area ini, ya bisa jadi, gua nggak tahu ya. And then ya di saat ini terjadi, gue yakin market akan sangat positif, sangat hype. Mainstream media akan membicarakan Bitcoin gila-gilaan ya, Bitcoin akan straightforward 1 juta lah, 500.000 lah, analis ngomong ini itu, tapi I think ya, in my personal opinion, akan terjadi another disbelief event gitu, yang bikin Bitcoin sangat-sangat ya ada major FUD lah ya. Gue nggak tahu apa ya, gue nggak bisa prediksi momennya apa ya gitu, gue nggak tahu. Bisa jadi macro situation seperti another war, bisa jadi ada perang lagi, gue nggak tahu gitu ya, atau apa, gue nggak tahu ya. Karena ya sebenarnya teman-teman bisa lihat lah, kalau kita ngomong by teori makro ya, dunia tuh sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja gitu loh ya, sama sekali tidak baik-baik saja, sehingga kita tuh udah kayak lagi ada di ujung tanduk gitu loh, ngerti kan? Kita, yes, gue percaya masih akan bull run, yes, gue sangat percaya kripto masih akan bull run, cryptocurrency akan tembus mungkin berapa triliun, 3-4 triliun by market cap ya, akan terus naik. Bitcoin sendiri bahkan bisa sampai 2 triliun possible menurut gua. 2 triliun dolar ya, by the way, bukan rupiah. 2 triliun dolar masih sangat possible, dan itu masih sangat kecil loh kalau kalian bandingin dengan market capnya gold ya. Jadi buat kalian yang bilang Bitcoin 2 triliun dolar, 3 triliun dolar gede banget, weh, gold itu jauh lebih gede, saham tuh jauh lebih gede, dan gue meyakini Bitcoin akan take over semuanya ya. Itu yang gue yakinin, Bitcoin bener-bener akan take over ya, ya akan ngedisrupt lah saham, emas, you name it, anything, semua akan kedisrupt dengan Bitcoin. Dan gue masih ngeliat Bitcoin itu masih sangat rendah ya, dan gue nggak heran kalau someday Bitcoin berada di trade di angka 300.000, 500.000 US dollar, gue masih sangat bullish. Cuman mungkin nggak next cycle gitu loh ya. Nah, itu yang gue lihat nih bakal terjadi. Itu personal view, personal opinion gue ya. Bisa jadi akan terjadi another catastrophic event, 50-60% correction. Tapi ya kita lihat sama-sama nanti dari angka berapa gitu. Kalau misalnya ternyata sampai achieve angka 48, ya mungkin 2022, I don't know, bisa sampai nge-week sampai 18 mungkin gitu. Atau mungkin cuman sampai 24, ya kita lihat aja sama-sama ya. Tapi itu view gue ya, itu bener-bener view gue yang belum berubah sama sekali. Apalagi dengan ngelihat nih ya, kalau teman-teman lihat tiba-tiba alts, gue nggak buka satu-satu lah ya, tapi kalau kalian lihat banyak sekali micin alts yang tiba-tiba pergerakan yang nggak masuk akal kencengnya, ada yang naik sehari sampai 100% lah, yang gila-gilaan kayak gitu ya. Gue makin jujur, honestly speaking, gue makin makin merasa ini bisa jadi probabilitas ini terjadi, menurut gue masih play out, masih sangat mungkin, karena ya itu impulsive movement itulah ya yang terjadi gitu loh. Nah, tapi gini, at the end of this video ya, gue mau share apa yang menurut gue sebaiknya kita lakukan ya. Jadi kan tadi gue udah jelasin teorinya ya, gue harap kalian semua bisa menangkap ya. Dan at the end of the day, apa sih yang harus kita lakukan? Buat gue, stay dollar cost average itu adalah jalan terbaik untuk stay on the game, stay on the track ya. Kalian tetap aja cicil, nggak usah pusing-pusing gitu loh. Karena gini ya, gue kasih outlook kayak gini, gue sesuaikan dengan kondisi gue ya. Gue sesuaikan dengan kondisi benar-benar kehidupan gue. Gue kan masih kerja nih ya, gue masih ada usaha juga, sehingga setiap bulan gue masih ada income, dan income gue ini ya masih ada duit dingin lah di luar semua biaya gue masih punya sekian puluh gitu untuk gue tabung dari income gue gitu loh. Nah, uang inilah yang sekarang ini tuh terus-menerus gue gunakan untuk dollar cost averaging gitu loh, baik Bitcoin, Ethereum, ICP, dan seterusnya ya.
Sehingga kayak gue pribadi ketimbang gue nunggu ternyata gue salah, kan ada resiko nih kalau ternyata gue salah nih, ya kan. Gue nggak menutup kok, gue tuh nggak senaif itu untuk berpikir gue 100% benar, enggak loh, enggak sama sekali enggak ya. Gue cukup realistis ya, gue punya analisa, tapi apa yang harus kita lakukan ya gue masih cukup realistis lah gitu. Nah, in my personal opinion, gue tidak pernah menutup kemungkinan bahwa bisa jadi gue salah loh ya, bisa jadi ternyata dari sini vertikal langsung sampai gopeceng gitu 500.000 ya, bisa jadi, nggak ada yang tahu kan. Sehingga gue mau punya skin gitu loh, gue mau tetap on the game ya, makanya gue terus menerus cicil, gue terus menerus beli setiap bulannya, regardless harganya mau ke berapa gue nggak pusing ya. Itu udah gue lakukan dari sejak awal tahun ya. Kalau teman-teman follow TikTok gue dari awal tahun udah balik jadi bulls lagi ya, walaupun gue nggak catch perfect bottom di 15 ya, gue nggak catch perfect bottom di sini, tapi dari awal tahun kalau teman-teman nonton TikTok gue udah back to bulls lagi ya. Gue sangat merasa ini waktu yang terbaik untuk akumulasi sampai tahun depan. Setelah Bitcoin halving pun gue akan terus menerus akumulasi ya. Itu yang akan terus menerus gue lakukan gitu loh. Jadi kayak untuk teman-teman, regardless kalian percaya atau tidak, bebas ya, lu mau percaya boleh ya, mau enggak juga nggak ada masalah ya. Semua orang punya analisanya, monggo aja, gue nggak keberatan. Kalau kalian nggak setuju sama gue nggak keberatan. Tapi again, buat gue langkah paling logis untuk dilakukan adalah akumulasi aja, nggak usah pusing-pusing ya, supaya hati lu tenang, jiwa lu tenang, psikologis lu tenang ya. Kalaupun dan tentu gue akumulasi sudah siap dengan segala downside risk ya. Gue ngerti kripto ini apa, gue ngerti berinvestasi itu seperti apa permainannya. Jadi kayak kalaupun turun ya nggak masalah, memang itu part of the game gitu loh, part of being an investor ya, merasakan loss lah gitu loh, kira-kira kayak gitu. Jadi kayak kalaupun turun nggak masalah, gue akan terus-menerus beli gitu. Ketimbang ya gue sepede itu, seyakin itu dengan analisa gue, dan end up gue nggak kunjung beli gitu loh. Ya itu buat gue lebih naas lagi nasibnya gitu. Resiko itu gue nggak mau gitu loh. Gue lebih prefer ada resiko untuk mengalami downside risk jika ternyata tesis gue, maksudnya jika ternyata analisa gue ini bener, dan gue lebih prefer ya sudah nggak apa-apa, gue ada resiko mengalami downside risk dibanding ternyata gue salah and then gue ketinggalan. Kira-kira itu, karena gue sangat bullish ya. Ini yang kalian nggak boleh lupa, gue tuh bullish luar biasa dengan Bitcoin dan beberapa kripto. Nah guys, kira-kira itu ya, tuh kan, untung gue separate jadi 2 video karena ini gue ngoceh aja tuh 17 menit ya. Oke, let me know guys, kalau kalian, pendapat kalian gue pengen denger, kalian setuju atau enggak dengan teori ini ya. Silahkan, feel free, kita boleh discuss sama-sama, tapi with respect lah ya kalau boleh ya gitu. Tapi ya kira-kira gitu. Oke guys, see you on the next video, bye bye.